warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Akhwati fid din, azinallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut adalah di antaranya kita bisa berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka untuk menuntut ilmu, dalam rangka untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah sekelompok manusia seperti kita pada saat ini berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballah, mereka membacakan ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an tersebut, melainkan akan mendapat apa? Illa nazalat alaihimus sakinah, mereka akan mendapatkan ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan mendapatkan kasih sayang, wa haffathumul malaikah, dan mereka akan dilingkupi oleh para malaikat, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama mereka, ya. Dan mudah-mudahan nama-nama kita di sisi para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sekalian termasuk ke dalam orang-orang tersebut, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Allahumma amin. Kemudian tiada lupa ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, salawat serta salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para karib kerabat beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umatnya yang istiqamah untuk senantiasa meniti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada sore hari ini kita akan membahas tentang sebuah judul yang sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, sangat berkaitan dengan perjalanan detik dari detik dari waktu kita, dari umur kita, dan merupakan salah satu ya inti dari sikap kita dalam berperi kehidupan. Apakah hal tersebut? Tidak lain tidak bukan yang sering kita dengar dan sering kita sebutkan, yaitu kita akan membahas tentang sabar, ya. Kita akan mempelajari tentang keutamaan kesabaran dan perannya dalam kehidupan kita. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita menyebut kata sabar,
ya. Maka sebenarnya apakah yang harus kita sabari, ya? Sabar itu dalam masalah apa? Ya. Kapan kita harus sabar? Maka para ulama menjelaskan tentang masalah ini, ya. Dalam hal apakah kesabaran itu? Kesabaran itu terjadi, terbentuk, ya. Kita timbulkan, kita wujudkan dalam 3 keadaan, dalam 3 perkara. Yang pertama adalah as-sabru 'anil ma'asi, bersabar dari maksiat, ya. Ini keadaan yang pertama, ya. Jadi ketika kita hidup dunia ini, kita harus apa? Harus bersabar dari maksiat. Maksudnya apa? Maksudnya kita harus menahan diri kita dari semua perbuatan maksiat, semua perbuatan dosa, semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersabar dari semua hal tersebut, ya. Bersabar untuk tidak melakukannya, ya. Baik itu dosa besar maupun dosa kecil, ya. Dan ini banyak sekali, dan akan banyak sekali kita jumpai di dalam keseharian kita. Misalnya kita bersabar dari, ya, dosa ghibah misalnya, ya. Kita sering terpancing, ya ibu-ibu sekalian, ngobrol, kemudian membicarakan tetangganya, kemudian membicarakan temannya, membicarakan, ya, baju temannya, membicarakan anak tetangganya. Itu semua termasuk ghibah, ya. Yang harus kita menjaga lisan-lisan kita ini. Kalau kita tidak ingin, ya, wajah kita ditelungkupkan di dalam api neraka. Ya, inilah sabar. Kita menjaga apa? Menjaga mulut kita, menjaga lisan-lisan kita. Ini dituntut apa? Kesabaran dari apa? Dari maksiat, ya. Kita harus tahan lidah kita ini, meskipun kelihatannya asyik, ya, meskipun kelihatannya enak ngomongin orang, meskipun kita rasanya puas kalau bisa ngomongin orang tersebut yang kita sebelin, ya. Namun itu tidak boleh. Itu adalah perbuatan yang haram, sebuah perbuatan dosa besar yang kita harus bersabar darinya, ya. Dan kita akan diuji terus menerus, dan kita akan menghadapi ini. Oleh karena itu ibu sekalian, harus bisa bersabar dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap dosa-dosa, ya, setiap hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka itu semua bisa membawa kita kepada neraka, ya. Semua maksiat itu bisa mengancam kita untuk terjatuh ke dalam api neraka. Oleh karena itu kita harus sabar dari maksiat ini agar apa? Agar selamat dari api neraka, ya. Kalau kita tidak sabar dari api neraka atau dari maksiat sekarang, ya, maka apakah nanti kita bisa sabar terhadap api neraka? Ya, tentu saja tidak. Ya, nggak mungkin kita bisa sabar dari api neraka, ya. Dan bahkan siksa yang paling ringan di neraka itu adalah sangat berat ibu-ibu sekalian. Nabi SAW pernah bersabda, inna ahwana ahlin nari adzaban, sesungguhnya penduduk neraka yang paling ringan azabnya, ini yang paling ringan, ya, yang teringan adalah man lahu na'lani wa syirakani min narin, seseorang yang dipakaikan 2 buah atau sepasang sendal dari api neraka. Ya, ibu semua kesini pakai sendal, ya bu, ya. Nah, ini sendalnya dari api neraka ibu-ibu sekalian. Ketika sendal itu dipakai, yaghli minha dimaghuhu, ya, otak kita ini langsung mendidih, ibu, ya. Ini yang paling ringan, ya, dipakaikan sendal dari bara api neraka. Apabila otak yang paling jauh dari kaki itu mendidih, maka bayangkan bagaimana hidungnya, bagaimana lehernya, bagaimana dadanya, perutnya, dan paling ke bawah semakin panas ibu-ibu sekalian, ya. Ini orang yang paling ringan adabnya di neraka.
Wa may yara anna ahadan asyaddu minhu adzaban, dan orang yang paling ringan adabnya ini, dia menyangka bahwasanya dia sudah paling berat azabnya. Ya. Dia nggak melihat, nggak mungkin ada orang yang lebih berat azabnya dari saya, kata dia. Ya. Padahal dia yang paling apa? Ya, wa innahu la ahwanuhum adzaban. Padahal dia adalah orang yang paling ringan adabnya, yang paling enteng, ibu-ibu sekalian. Ya. Tapi apa? Otaknya itu umum, ibu-ibu sekalian, ya, seperti air mendidih kalau ibu-ibu masak air. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala merasa takjub, ya, kepada kita sekalian, kepada manusia. Ya. Ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa firman, ulaikal ladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda wal adzabil maghfirah. Orang-orang tersebut, mereka adalah orang-orang yang mengganti kesesatan dengan petunjuk. Ya, sudah tahu petunjuk, ya, sudah ngaji, tapi malah, ya, dia melakukan maksiat. Wal adzab bil maghfirah, dia menukar adzab dengan maghfirah. Harusnya dapat ampunan, dia malah memilih adzab. Fama asbarhum 'alan nar. Maka apakah yang bisa membuat mereka sabar dan di neraka? Ya, enggak ada. Ya. Allah Subhanahu wa taala merasa takjub. Kok berani-beraninya manusia bermaksiat? Apa yang bisa membuat mereka sabar akan neraka? Tidak ada yang bisa membuat mereka sabar. Tapi kok berani-beraninya? Ya, ini sebuah peringatan bagi kita sekalian agar kita bersabar dari maksiat. Ya. Di dunia ini memang berat, ya, tapi di neraka lebih berat, ibu-ibu sekalian. Ya. Jadi, ya, tahanlah dari maksiat, yaitu maksiat ghibah, ya, ataupun, ya, memakan sesuatu yang haram, ya, jaga, ya, dan segala macam maksiat lainnya. Ya. Dengan tujuan apa? Agar kita selamat, ya, tidak masuk ke dalam neraka. Karena nggak mungkin kita dapat sabar meskipun hanya sedetik saja, ibu-ibu sekalian. Ya. Kemudian hal yang kedua, ya, dalam hal apa kita bersabar? Ya, tadi yang pertama, ibu sekalian, sabar dari maksiat. Ya. Yang kedua adalah sabar dalam ibadah. Ya, sabar dalam apa? Dalam beribadah. Ya. Ibadah adalah semua apa yang disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik itu perbuatan ataupun ucapan, ya, atau perbuatan hati. Maka ketika itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka itu adalah sebuah ibadah, ibu-ibu sekalian. Dan ketika, ya, kita beribadah itu terkadang membutuhkan, ya, perjuangan, pengorbanan dari kita sekalian. Ketika ibu-ibu datang ke masjid ini, ibu-ibu sekalian, ya, untuk, ya, niat ikhlas untuk mengaji, niat ikhlas untuk belajar, niat ikhlas untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka di sana ada pengorbanan, ya kan ibu-ibu? Ya. Ibu-ibu harus meninggalkan rumah, ya, harus berjalan kaki, masya Allah, ya. Dan ini semua nanti akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran ibu-ibu tersebut akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat keikhlasan ibu-ibu sekalian dan, ya, mutabaah, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika ibu-ibu melangkahkan dari rumah menuju masjid ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan, ya, dari rumah ibu ke masjid, ya, dalam rangka untuk menuntut ilmu, ibu-ibu sekarang belajar di masjid ini, ya, maka Allah akan memudahkan jalan-jalan ibu sekalian menuju surga. Ya. Nah, ini semua butuh kesabaran, ya kan ibu-ibu, ya, untuk bisa duduk, ya, mendengarkan, ya, tidak ngantuk, tidak ngobrol, konsentrasi, ya, kemudian mengamalkannya, maka itu semua butuh kesabaran, ya. As-sabru ala ta'ah, sabar dalam ketaatan, ibu-ibu sekalian. Ya.
Dan nanti ya atas kesabaran kita tersebut di dalam ibadah tersebut, maka itulah yang akan diganjar. Ya. Allah Subhanahu wa taala firman, "Innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'a ajral muhsinin." Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa kepada Allah dan bersabar, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pahalanya orang-orang yang telah berbuat baik. Ya. Jadi ibu-ibu ketika bersabar dalam ibadah, maka itu akan berbuah pahala untuk ibu-ibu sekalian, dan Allah tidak mungkin ya menyelisihi janjinya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan perjalanan ibu ya dari rumah ke sini ibu-ibu sekalian, nggak mungkin ya, selama ibu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ya. Begitu pula dengan amalan-amalan ibadah lainnya ya, ibu-ibu sekalian salat ya, atau ya sebagai seorang ibu-ibu sekalian mengasuh anak ya, memandikan anak ya, menjaga anak, kalau anaknya bangun ibu pun terbangun ya. Maka itu semua ya, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah itu nggak mungkin menyia-nyiakan pahala itu sekalian, Bu. Ya. Yang penting apa, Bu? Bersabar ya. Oleh karena itu ketika mengurus anak jangan marah-marah ya. Ketika membersihkan rumah jangan marah-marah. Marah sama siapa, Bu ya? Pokoknya marah begitu, Bu ya. Ketika ibu-ibu sekalian ya menghadapi atau ingin beribadah, maka lapangkanlah hati ibu-ibu sekalian, bersabarlah ya, karena dengan sabar itulah ya yang akan berbuah menjadi pahala. Ini yang kedua, sabar dalam apa ibu sekalian? Sabar dalam ibadah ya. Karena semua ibadah itu pasti butuh pengorbanan ya. Namanya sholat itu pasti akan ya akan mengalami kita ya pengorbanan ya. Kadang ada rasa malas ya. Apalagi kalau sholat ya ditambah sholat sunnah ya, baik itu sholat duha atau bahkan sholat malam ya, atau yang puasa, itu kan berat semua ibu-ibu sekalian ya. Atau bersedekah harus mengorbankan harta kita, maka itu semua adalah butuh kesabaran ya. Itu yang kedua ya. Jadi yang pertama sabar dari maksiat, yang kedua sabar dalam taat ya, dan yang ketiga ibu-ibu sekalian sabar dalam musibah. Ibu ya, sabar dalam musibah. Nah, ini yang sering kita bahkan identik dengan sabar. Sabar itu hanya dalam musibah ya. Padahal sabar itu adalah ya dalam ketaatan maupun dalam menjauhi maksiat. Ya. Nah, sabar dalam musibah ini ya adalah yang paling banyak kita temui, Bu ya, yang paling banyak kita dengar ya. Dan seorang manusia itu pasti dia akan ya tertimpa musibah. Dia pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit dari rasa takut ya, sedikit dari rasa lapar ya, sedikit saja, Bu ya, dan kekurangan harta, kebuah-buahan dan jiwa ya. Maka berikanlah kabar bagi orang-orang yang sabar atas musibah-musibah tersebut. Oleh karena itu kita dituntut untuk bersabar. Kapankah kita dituntut mulai bersabar ibu-ibu sekalian, dan sampai kapan ya? Maka jawabnya adalah ketika kita mulai ditimpa ujian, maka saat itu kita harus bersabar ya. Jadi semenjak kita tertimpa ujian ya, atau terkena kewajiban atau ujian dengan maksiat, maka saat itu pula kita harus mulai bersabar. Di dalam sebuah hadis ibu sekalian, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika Nabi SAW suatu hari sedang berjalan, kemudian melewati seorang wanita, ya, seorang ibu-ibu yang sedang menangis di samping sebuah kuburan. Ya, ada ibu-ibu nangis, ya. Kemudian Rasulullah SAW lewat.
Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kamu kepada Allah wahai ibu, dan bersabarlah. Maka kata perempuan tersebut, ilaika anni, menjauhlah kamu, ya, tidak usah ikut campur. Fa innaka lam tusab bi musibati, karena kamu ini tidak merasakan musibahku ini, kamu tidak ditimpa musibah seperti musibahku ini. Walam ta'rifu, dan perempuan tersebut, ya, sahabat tersebut nggak tahu kalau itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Disangkanya orang, ya, biasa, ya, sana pergi, jangan ikut campur, ya. Saya ini sedang ditimpa musibah berat, gitu, ya. Maka dikatakan pada wanita tersebut, Bu, itu adalah Rasulullah SAW, ya. Maka kaget ibu tersebut, langsung dia mendatangi Rasulullah SAW, ya. Maka kemudian dia minta maaf, ya. Lam a'rifka ya Rasulullah, mohon maaf, saya tadi nggak tahu kalau engkau adalah Rasulullah SAW, ya. Maka apa kata Nabi SAW? Innamas sabru 'inda sadamatil ula, sesungguhnya sabar itu adalah ketika kali pertama ditimpa musibah, ya. Ya, jadi itulah yang dimaksud dengan kesabaran, ya. Sabar itu ketika pertama kali kita ketimpa musibah, itulah saat kita bersabar, ibu-ibu sekalian, ya. Ketika kita mulai pertama kali diuji, langsung bersabar, ya. Ketika misalnya, ya, ada yang nyenggol motor kita, ya, nyenggol kita lagi naik sepeda, jatuh, Bu, ya. Maka saat itu pula kita harus bersabar, ya. Jangan marah-marah dulu, habis itu baru bersabar, enggak, Bu, ya. Ada yang kita dengar ngomongin kita datangin, kita marah-marah dulu, ya. Salah, ya. Harusnya kita bersabar dulu, ibu-ibu sekalian. Karena apa? Karena sabar itu adalah pada kali pertama kita diuji, ya. Jadi itulah kapan kita mulai bersabar, dan kapankah, ya, ujung dari sabar tersebut. Maka sabar itu tidak ada habisnya, ibu-ibu sekalian, ya. Sabar itu terus menerus, ya. Sabar itu adalah terus menerus, ya. Baik ketika kita, ya, di awal musibah, di tengah musibah, di akhir musibah, bahkan setelah musibah pun tetap kita bersabar, ya, agar kita tidak sombong, agar kita tidak melakukan maksiat, ya. Maka inilah, ya, sabar itu menjadi sebuah hal yang berat, ya. Kadang kita tertimpa suatu musibah maka kita langsung tidak sabar, ya. Ketika kita tertimpa, ya, kelaparan, ketika kita tertimpa, ya, ada seorang saudara yang meninggal dunia, ya, kerabat meninggal dunia, maka kita tidak sabar. Yang keluar adalah apa? Terkadang kita marah, terkadang kita tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka, ya, ini harus dijauhi, ibu-ibu sekalian, ya. Sabar itu dari awal pertama kita tertimpa musibah, ya. Ketika ada sesuatu yang nggak mengenakan menimpa kita, maka saat itu pula kita harus langsung bersabar, ya. Dan sabar ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-200, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu itu, ya. Jadi ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu sekalian, ya. Dan apa saja yang akan kita dapatkan kalau kita bisa bersabar, ya. Maka banyak sekali, ibu sekalian, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Di antaranya adalah kita akan mendapatkan pahala yang tidak terbatas. Ketika ibu-ibu sekalian bersabar, ya, ditimpa musibah atau, ya, terkena penyakit atau hal yang nggak enak-enak, pokoknya ibu sekalian, ya. Kemudian ibu-ibu sekalian bersabar, maka ibu-ibu sekalian akan dijanjikan dengan pahala yang tidak terbatas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan dipenuhi pahala mereka tanpa batas, ya.
tanpa batas ibu-ibu sekalian, ya. Kalau beberapa pahala itu bisa dilipat gandakan, ya, 10 sampai 700 kali lipat, ya. Ya, 10 sampai 700 kali lipat. Namun yang namanya sabar ibu-ibu sekalian, pahalanya itu tidak terbatas, ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui batasnya, ya. Artinya pahalanya sangat besar. Pahalanya adalah sangat berat di timbangan nanti ibu-ibu sekalian, ya. Karena semua amalan kita sekalian ini akan ditimbang, ya. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'isyatir radiyah. Barang siapa, ya, di antara kita sekalian ibu-ibu sekalian yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada di dalam kehidupan yang menyenangkan, yaitu di surga. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempatnya adalah di neraka hawiyah, waliyadzubillah, ya. Maka bersabar ini adalah pahalanya tanpa batas, sangat banyak, ya. Kemudian hal lain yang bisa ibu-ibu dapatkan dengan bersabar, ya, baik itu dari maksiat atau dalam ibadah atau, ya, dalam musibah, diantaranya adalah kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan bersabar kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-153. Allah Subhanahu wa firman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, ya. Panggilan dari Allah untuk kita semua ibu-ibu sekalian. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, ya. Nah, ini berarti apa? Kalau ibu-ibu sekalian butuh pertolongan, ya, punya masalah yang sulit untuk dipecahkan, ya, atau punya beban berat yang ada di dalam hati-hati ibu sekalian, ya, maka jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong ibu, ya. Jadikanlah apa? Sabar dan sholat, ya. Oleh karena itu ketika ibu-ibu sekalian sedang dihimpit sebuah masalah yang besar, ya, yang tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya, atau dalam masalah apapun, ya, pertama bersabarlah dari masalah tersebut, kemudian minta tolonglah kepada Allah di dalam salat ibu, ya. Salatlah kemudian, ya, dalam sujud ibu minta tolong, curhat sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Aqrabu ma yakunu bainal abdi min rabbih wa huwa sajid. Saat yang paling dekat antara seorang hamba, ya, antara ibu-ibu sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita sujud, ya. Fa'akthiru fihi du'a, maka perbanyaklah doa ketika sujud, ya. Kalau ibu-ibu sekalian sholat di rumah, ya, punya permintaan, ya, ingin anaknya bisa sekolah dengan baik, ya, dapat teman-teman yang baik, dapat guru yang baik, dapat nilai yang baik, dapat akhlak yang baik, dapat ilmu yang baik, minta sama Allah Subhanahu wa taala di dalam sujud kita, ya. Itu saat yang paling dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasakanlah kedekatan itu ibu sekalian, ya. Dan di antara waktu lainnya adalah pada saat sebelum salam, ya, atau pada saat tahiyat, ya, baik pertama maupun yang kedua, ya. Silahkan berdoa setelah tahiyat, ya. Yang pertama, ya, sebelum naik, atau tahiyat yang kedua sebelum salam, silahkan berdoa, ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW, ya, setelah tahiyat berdoalah dengan apa saja, sami hajataka, ya, sebutkan kebutuhan ibu-ibu sekalian di dalam sholat ibu, ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala apa? Mengatakan kepada kita sekalian, wasta'inu bis sabri was shalah, ya. Jadikanlah pertolongan itu dengan apa? Dengan sabar dan dengan sholat, ya. Innallaha ma'as sabirin. Yakinlah kalau kita sudah sabar, kalau ibu-ibu sekalian sudah sholat, yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Maksudnya apa kebersamaan di sini? Maksudnya adalah ma'iyatul khassah, kebersamaan yang khusus, yaitu pertolongannya Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini khusus bagi orang yang beriman,
dan mereka mengambil pertolongan dengan cara bersabar dan sholat. Ya, maka yakinlah ibu-ibu sekalian, kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bersabar. Oleh karena itu jangan kita terburu-buru tidak sabar, ya. Tidak sabar dari maksiat, ya. Akhirnya malah berbuat maksiat, ya. Tidak sabar kok rezeki saya tidak datang, ya. Ah, sudah saya menipu saja orang misalnya. Ah, sudah saya mencuri saja. Ah, sudah saya dengan riba saja. Ya, enggak sabar, ya. Ya. Nggak sabar dengan tetangga, ya, langsung datang langsung dipukul, ya, nggak sabar. Ya. Maka ini semua butuh kesabaran ibu-ibu sekalian, ya. Carilah pertolongan dengan sabar dan sholat. Dan diantara hal yang akan kita dapatkan kalau kita bersabar, yaitu bahwasanya sabar itu akan menjadi cahaya di hari kiamat kelak, ya. Kesabaran itu akan menjadi cahaya bagi kita sekalian, karena nanti kita sekalian akan butuh cahaya di hari kiamat kelak, ya. Nanti di hari kiamat tiap orang akan dibagikan cahaya ibu-ibu sekalian. Ada yang cahayanya seperti matahari, ya, kasyamsi baina yadayhi, seperti matahari di hadapannya terang sekali. Ada yang dapat cahaya seperti pohon di tangannya, ya. Kalau pohon, ya, ibu bisa bayangkan ada pohon yang besar, ya, pohon beringin misalnya, ya, itu cahaya semua. Ya, dan ada yang lebih kecil lagi, ya, sampai orang yang paling kecil cahayanya adalah, yaitu cahayanya itu di jempol kakinya ibu-ibu sekalian, ya. Itu orang yang terakhir dapat cahaya, ya, orang yang dapat cahaya di jempol kakinya, ya. Ya, sudah di jempol sedikit, ya, kadang menyala kadang padam, ya. Kalau nyala dia bisa jalan, kalau padam dia, ya, berhenti, ya. Oleh karena itu bersabar ini bisa menjadi cahaya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, was-sabru diyaun. Kesabaran adalah cahaya. Ya. Maka ibu-ibu bersabar di dunia ini akan mendapatkan cahaya di hari kiamat kelak insyaallah. Kemudian ibu-ibu sekalian, ya, hal lainnya yang akan didapat oleh kita sekalian ketika kita bersabar, yaitu adalah kita akan mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala, ya, di dunia dan di akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ajaban li amril mu'mini, betapa menakjubkannya perkara seorang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair, semua perkara dalam kehidupannya adalah kebaikan, ya. Kok bisa? In asabathu sarra'un syakar fakana khairan lahu. Kalau dia ditimpa dengan kesenangan, kenikmatan, dapat rezeki, ya, kebaikan, kemudian dia bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Wa in asabathu darra'un sabar fakana khairan lahu. Kalau dia ditimpa dengan keburukan, musibah, kejelekan, ya, kemudian dia bersabar, maka itu pun adalah kebaikan baginya, ya. Maka ketika kita bersabar dari kejelekan ibu-ibu sekalian, ya, ada yang terkena penyakit, ya. Sekarang penyakit macam-macam ibu sekalian, ya. Ada yang terkena musibah, ya, baik itu dalam keluarganya, baik itu di dalam, ya, perdagangannya, baik itu di dalam, ya, anak-anaknya dan yang lainnya. Maka ketika dia bersabar, dia akan mendapatkan kebaikan ibu-ibu sekalian, ya. Dan kebaikan yang paling besar adalah apa, Bu? Surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan orang yang bersabar, dia, ya, dijanjikan dengan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala firman, wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan Allah Subhanahu wa taala membalas mereka dengan apa-apa yang telah mereka sabarkan, ya, atas kesabaran mereka. Dengan apa? Dengan surga dan pakaian sutera, ya. Wa jazaa'um bima sabaru jannatan wa harira. Dan Allah Subhanahu wa taala membalas ibu-ibu sekalian ini, ya, atas kesabaran ibu-ibu sekalian, jannatan wa harira, dengan surga dan pakaian sutera, ya. Oleh karena itu, Bu, dunia ini adalah digambarkan oleh Rasulullah SAW seperti penjara, Bu, ya. Serba sulit bagi seorang mukmin, serba nggak enak, ya.
Oleh karena itu surga itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan huffatil jannatu bil makarih, surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci, ya. Wa huffatin naru bisyahawat, dan neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang disukai oleh jiwa kita, ya. Di antaranya adalah ya dari maksiat, ya, dari ketaatan, ya, dari musibah, ya. Bersabar atas hal tersebut adalah tidak disukai oleh jiwa kita, ibu-ibu sekalian, berat, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, ya, wa jazahum bima sabaru, Allah akan membalas atas kesabaran kita sekalian, ya, yaitu dengan surga dan pakaian sutra, ya, pakaian, ibu-ibu sekalian, ya. Ya, pakaian kita yang saat ini, ya, diatur oleh syariat sedemikian rupa, ya. Para wanita, ya, harus bersabar dengan pakaian, ya, yang syar'i, ya, yang mungkin dibilang panas, yang mungkin dibilang jelek, yang mungkin dibilang ini, dibilang itu, ya, yang dibilang tertutup, yang dibilang terbelakang, ya. Kaum muslimah harus bersabar dengan aturan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, ya. Tapi yakinlah dengan kesabaran itu akan dibalas wajazahum, ya. Allah akan membalas ibu-ibu sekalian, ya. Sabar dalam pakai jilbab, ya. Banyak yang nggak sabar ibu-ibu sekalian, ya. Banyak yang nggak sabar, langsung dicopot, ya. Kadang baru pakai sehari langsung dicopot, ya. Kadang buka copot, sama aja bu, ya. Kadang dipasang, kadang dicopot, ya. Maka ini karena tidak sabar, ya. Fama asbaruhum 'alan nar. Apa yang akan membuat mereka tahan pada neraka, ya. Sabar dengan apa? Sumuknya sekarang itu hanya enteng, bu, ya. Dibanding dengan harus bersabar di neraka, ya. Fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum. Baik kalian bersabar di dalam neraka atau enggak sabar sama saja, sakit, ya, pedih, ya. Baik mau berteriak-teriak, mau diam bersabar pun sama saja sakit, ya, di neraka. Oleh karena itu bersabar itu di dunia, ya. Sabar di akhirat itu sudah nggak ada faedahnya ibu-ibu sekalian, ya. Sabar di akhirat itu sudah tidak ada faedahnya, nggak ada yang lihat, tidak dihitung, ya. Yang dihitung itu sabar di dunia ini, ya. Dan memang berat, ya. Kenapa? Karena akhirat itu kan jauh, Ustadz, ya. Tidak terasa, tidak terlihat. Sedangkan yang kita rasakan setiap hari, ya, harus berjalan kan capek, Ustadz, ya. Kalau kita nggak punya uang kan sulit, Ustadz, itu terasa, ya. Kalau sepeda mogok, ya terasa, ya. Disitulah memang ujiannya ibu-ibu sekalian. Yang kerasa-kerasa itulah, ya, yang berat, ya. Iman kita yang diuji, apakah kita yakin dengan hari akhir dan pembalasannya, ya. Maka, ya, ibu-ibu bersabar, ya, nanti akan dibalas dengan pakaian sutra, ya. Semua keinginan apa yang ibu ingin miliki, ya, bisa terpenuhi di dalam surga, ya. Baik itu ibu ada yang suka hobinya masak, silahkan nanti memasak apa saja di surga. Ibu-ibu ada yang suka hobinya apa ya bu, ya, menjahit, ya, silahkan nanti menjahit apa saja di surga, ya. Ada yang hobinya perhiasan, silahkan perhiasan apa saja di surga, ya. Di surga itu apa yang tashtahi al-anfus, ya, semua apa yang diinginkan oleh jiwa ada, ya. Dengan syarat ibu bersabar sekarang di dunia, ya. Maka ganjaran yang paling besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan bukan aja itu saja ibu sekalian, kalau kita bersabar maka kita akan mendapatkan derajat yang tinggi, ya. Dengan bersabar, surganya bukan hanya surga yang di bawah bu, atau di tengah, tapi derajat yang tinggi bisa bu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih dengan Abu Dawud, "Idza sabaqat lil 'abdi manzilatun lam yablugha bi amalihi." Apabila seorang hamba, ya, kita misalnya bu, ya, di antara ibu-ibu sekalian, sama Allah Subhanahu wa taala sudah ditetapkan, ya, ibu A dia harus dapat tempat yang tinggi di surga, ya, sudah ditetapkan sekarang bu, ya. Tapi amalannya ibu A ini nggak sampai mengantarkan dia ke derajat tersebut, ya. Sholat wajibnya, ya sholat wajib, ya, sholatnya sunnah enggak, ya. Puasanya juga puasa wajib saja, ya. Kemudian ya mengqadha, ya.
Kemudian pokoknya yang wajib-wajib dikerjakan. Tapi ya cuman itu saja. Nggak bisa mencapai derajat yang tinggi banget, nggak bisa. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan? Ibtalahu Allahu taala fi jasadih. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menguji dia pada tubuhnya. Dikasih sakit, Bu ya. Dikasih penyakit ya. Wa malihi, diuji pada hartanya. Diuji dengan kemiskinan ya. Perdagangannya rusak, hancur ya. Setiap jualan rugi terus ya. Wa waladihi, diuji pada anak-anaknya ya. Ada anaknya meninggal ya, atau ya anaknya sakit. Kemudian apa? Fasabbarahu ala dzalika. Kemudian Allah menjadikan dia bersabar atas semua musibah tersebut, Bu ya. Jadi kuncinya apa? Fasabbarahu, ini Allah jadikan dia sabar ya. Karena sabar langsung pahalanya atau derajatnya naik, Ibu sekalian ya. Hatta yanalal manzilatal lati sabaqat lahu minallahi taala. Sampai dia terus diuji, dikasih sabar terus sampai dia mencapai derajat yang sudah ditentukan tadi ya. Maka jangan kita merasa apa? Suudzon ya. Saya ini musibah demi musibah terus ya. Jangan Ibu sekalian ya. Alhamdulillahi ala kulli hal ya. Memujilah Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan ya, meskipun musibah, sabar dan sabar terus. Yakin kenapa? Saya akan dinaikkan derajat saya ya. Ada musibah lagi, saya dinaikkan derajat saya ya. Dan memang manusia ini tidak akan lepas dari ujian ya. Baru kita senang sedikit, ada ujian lagi. Baru senang sedikit, ujian lagi. Bahkan belum senang, diuji lagi, Bu, ya kan? Ya. Tujuannya adalah apa? Di antaranya kita ini mau dinaikkan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di sini ada sebuah ya faedah yang sangat penting, Ibu sekalian, bahwasanya sabar itu ya adalah salah satu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ya. Allah yang ngasih kita sabar. Makanya tadi ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fasabbarahu ya. Allah jadikan dia sabar. Ya. Karena sabar ini adalah salah satu dari amalan-amalan hati ya. Dan hati kita ini yang megang siapa, Ibu sekalian? Allah Subhanahu wa taala ya. Allah membolak-balikkan hati kita. Kalau mau sabar ya terserah Allah Subhanahu wa taala, dijadikan dia sabar, bisa ya. Oleh karena itu kita harus senantiasa berdoa, minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Sabar ya. Ya Allah, berikanlah kami kesabaran. Ya Allah, berikanlah saya kesabaran ya. Ya baik itu dalam ya, enggak hanya dalam musibah, Ibu sekalian ya, dalam setiap waktu ya, dalam ibadah ya, dalam ya menghadapi maksiat-maksiat yang sekarang ini banyak sekali, Ibu sekalian ya. Maksiat ini di mana-mana ya. Maksiat ghibah ini ya sudah menyebar di mana-mana ya. Apalagi kalau kita baca koran, nonton TV ya, maka semuanya isinya ghibah, kejelekan-kejelekan orang diungkap ya. Isinya ngejelek-jelekin orang ya. Apalagi kalau sampai ya mengikuti berita-berita ya yang gosip-gosip begitu, Bu. Wah, itu adalah semua isinya ya maksiat. Ya maka jauhi sejauh-jauhnya ya. Nah maka ya tadi sabar ini adalah amalan hati, diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Minta kita kepada Allah bahwasanya sabarkanlah hati kita ya. Dan sabar, Ibu sekalian ya, sabar ini adalah kalau kita dapat sabar maka kita harus bisa bersyukur ya. Kalau ibu-ibu ya bisa merasakan mudah menghadapi musibah ya, mudah menghadapi sebuah ujian, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sabar ini adalah rezeki paling besar ya. Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa ma atallahu ahadan ata'an khairun lahu wa ausa'u minas sabri." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan ya suatu pemberian kepada satu orang yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Ya, Bu ya. Di dalam riwayat yang lain, "Ma razaqallahu 'abdan khairan lahu wa la ausa minas sabri." Tidaklah Allah memberikan rizki, Bu
ya, yang lebih baik, yang lebih luas daripada sabar, ya. Kenapa Bu? Sabar itu ya adalah ya rezeki paling besar, paling luas. Ya karena dengan sabar itu kita akan mendapatkan tadi pertolongan Allah, ya. Kita akan ya mendapatkan pahala yang banyak, ya, bahkan bisa masuk surga. Maka ini adalah sebuah hal yang patut disyukuri, ya. Maka kalau ibu-ibu sekalian sekali lagi ya bisa ya merasa kok saya bisa enteng ya Ustaz ya ketika menghadapi musibah, bersyukur Bu ya, kalau perlu sujud syukur ya, karena telah diberikan rizki yang paling besar ya. Kemudian ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sabar ini adalah bagian dari iman kita ya. Bahkan ya sabar ini adalah separuh dari iman. Berkata Alqamah, as-sabru nisful iman. Sabar, kesabaran kita adalah separuh dari keimanan kita ya. Oleh karena itu ketika ibu-ibu bisa ya bersabar ya, itu berarti sudah ada separuh keimanan ya. Berarti ya kita harus ya lebih bersemangat untuk menyempurnakannya, dan kita harus berbahagia sudah ada tanda keimanan Bu ya. Karena dengan keimananlah yang menjadi penjamin kita bakal masuk surga ya. Seseorang apabila dia sudah punya keimanan ya, meskipun dia nanti masuk neraka pasti ujungnya adalah surga ibu-ibu sekalian ya. Maka ini harus benar-benar dijaga, dan kita harus bersyukur kalau sudah punya sabar berarti ada keimanan ya. Dan kalau sudah ada keimanan, dijamin pasti ujungnya adalah masuk surga ya. Nabi SAW pernah bersabda, yukhraju minan nari man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Nanti di hari kiamat kelak akan ada orang-orang yang ya akan dikeluarkan dari neraka, orang-orang yang memiliki keimanan meskipun hanya itu sebesar biji ya dzarrah ya, kecil sekali ibu sekalian ya. Asal ada keimanan pasti selamat dari neraka ya. Maka kita harus bersyukur. Maka sering disebutkan ya nikmat iman ya, ada nikmat terbesar ya, itu betul ibu sekalian, karena dengan iman itu dijamin surga. Tapi kalau imannya rusak ya, jatuh kepada syirik ya, berdoa kepada selain Allah, percaya kepada dukun ya, terus ya atau yang lainnya, kesyirikan lainnya Bu, maka rusak iman kita Bu ya. Hati-hati ya, jangan dekat-dekat syirik ya, jangan datang ke kuburan meminta kepada kuburan ya, datang ke pohon meminta rezeki ya, datang ke batu keramat meminta ya jodoh dan yang lainnya, jangan. Itu kesyirikan ya, bisa merusak. Itu juga tidak sabar berarti ibu sekalian ya, nggak sabar minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, maka dia minta kepada selain Allah, rusak semuanya Bu ya. Ini banyak terjadi di kalangan kaum muslimin ya, apalagi menjelang ya untuk mencari jabatan begitu Bu ya, maka datang ke tempat-tempat keramat, maka ini ya tidak sabar ya. Dan salah satu kunci agar doa kita dijawab ibu sekalian adalah dengan apa? Sabar, terus berdoa ya. Nabi SAW bersabda, doanya seorang hamba itu akan senantiasa dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti dijawab ibu sekalian. Doa seorang muslim pasti dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, selama apa? Malam ya'jal, selama dia tidak terburu-buru. Ya, apa maksud terburu-buru itu? Kata Nabi SAW, qad da'autu rabbi walam yustajab li. Ya, aku telah berdoa kepada Allah tapi belum dijawab doaku. Ini sudah terburu-buru ya. Tahu dari mana belum dijawab ya. Terburu-buru ya. Jadi yang namanya doa itu terus berdoa terus Bu ya. Dan yang namanya ijabah doa ya, jawaban dari doa kita itu enggak mesti harus langsung terjadi Ibu sekalian, enggak ya. Enggak sesuai dengan apa yang kita minta, enggak mesti Bu ya. Jawaban doa itu bisa satu dari tiga hal ya. Yang pertama adalah an yu'ajjilahu da'watuhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yaitu segera dikabulkan. Ibu-ibu minta ya, minta apa misalnya, minta uang 1 juta misalnya, langsung dikabulkan ya. Yang kedua adalah yaitu diselamatkan dari kejelekan semisal dengan apa yang diminta. Ibu-ibu minta uang 1 juta ya,
ternyata sama Allah Subhanahu wa taala dijawab doanya dengan diselamatkan dari kerugian 1 juta, Bu, ya. Selamat dari ditabrak, misalnya harusnya ditabrak, Bu, ya, diselamatkan, harusnya keluar ongkos 1 juta untuk rumah sakit, ya, diselamatkan, ya. Atau yang terakhir apa? Yang terakhir adalah disimpan pahalanya, Bu, nanti di akhirat, ya. Ini yang paling besar, Bu, yang paling, ya, sampai kalau kita nanti ngelihat pahala kita, kita berharap semua doa kita ini, ya, seandainya tidak usah dijawab, ya, seandainya semua jadi pahala, ya. Namun kita manusia biasa, Bu, ya. Ya, jadi intinya bersabar dalam berdoa. Di antara keutamaan sabar, Ibu-ibu sekalian, ya, yang paling kita butuhkan adalah sabar itu bisa membersihkan dosa-dosa kita, ya. Sabar itu bisa membersihkan dosa-dosa kita, ya. Kenapa? Karena semua musibah yang menimpa kita itu adalah menjadi kafarah, ya, menjadi pembersih dari dosa-dosa kita, ya. Nabi SAW pernah bersabda, ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta syaukah yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyah. Tidaklah seorang mukmin ditimpa kelelahan, ditimpa kegundahan, ditimpa keletihan, ditimpa kesedihan, ditimpa gangguan, ditimpa, ya kesedihan, ya, atau kepenatan, bahkan sebuah duri yang menusuk dirinya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya dengan musibah-musibah tadi, ya. Intinya apa? Kita harus bersabar, Ibu-ibu sekalian, ya. Bersabar maka akan menjadi penghapus dosa-dosa kita, ya. Kalau Ibu-ibu sekalian, ya, sedang mengiris bawang, kemudian terkena tangannya Ibu-ibu sekalian, ya, atau sedang menjahit, ya, tertusuk, ya, maka ya ucapkanlah alhamdulillah ala kulli hal, ya. Bersabar Ibu-ibu sekalian, jangan marah-marah, ya. Maka itu semua akan menjadi ampunan. Dan Ibu-ibu sekalian, kalau kita ditimpa kesulitan, ya, ditimpa kemudahan, maka bersabarlah. Itu adalah kuncinya kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Ibu-ibu ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka caranya adalah dengan bersabar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna idhamil jazai ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu, ya, sebanding dengan besarnya ujian, ya. Besarnya pahala itu bersama dengan besarnya musibah, gangguan, ujian. Wa innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau mencintai suatu kaum, ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, Ibu sekalian, mencintai Ibu sekalian, ibtalahum, maka Allah akan uji dia, ya. Jadi salah satu tanda, ya, cintanya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita dikasih ujian. Faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang dia ridho dengan musibah tersebut, maka dia akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita falahu sukhtu. Dan barang siapa yang marah, ya, nggak terima dengan ujian, maka dia pun akan ditimpa marahnya Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah, ya. Oleh karena itu Ibu sekalian, ya, bersabarlah, itu adalah kunci untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan, ya. Mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat bagi kita sekalian untuk bersabar, ya. Baik itu dalam menghadapi maksiat-maksiat yang sekarang beredar, ya. Melihat masyarakat dalam keadaan yang, ya, penuh dengan maksiat, maka kita jangan terbawa, ya. Bersabar. Begitu pula dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu diperintahkan dengan berbagai macam ibadah, maka bersabarlah, ya. Begitu pula dalam musibah, ujian yang menimpa kita hari demi hari, ya, maka kita dituntut untuk bersabar. Ini saja mungkin dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, maka saya berikan kesempatan bagi ibu-ibu sekalian.